Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah tersebut berada di ujung jalan setapak yang jarang dilalui orang. Warga setempat selalu menghindari rumah itu saat malam hari karena mereka percaya bahwa rumah itu dihuni oleh makhluk halus, terutama sosok kuntilanak yang sering menampakkan diri. Kuntilanak ini, menurut cerita warga, adalah arwah seorang wanita bernama Sari yang meninggal secara tragis di rumah tersebut. Konon, adalah seorang ibu muda yang mengalami penderitaan mendalam setelah kematian anaknya yang masih bayi. Sang suami yang menyalahkannya atas kematian bayi mereka akhirnya meninggalkan Sari, membuatnya semakin terpuruk dalam kesedihan. Hingga suatu malam, Sari ditemukan tewas dengan cara yang misterius, dan sejak saat itu arwahnya menghantui rumah tua itu. Malam itu, seorang pemuda bernama Andi yang baru pindah ke desa tersebut merasa penasaran dengan cerita horor rumah tua tersebut. Ia mendengar desas-desus dari tetangga bahwa kuntilanak itu sering muncul di rumah itu, tertawa cekikikan, dan terkadang menangis dengan suara lirih yang memecah kesunyian malam. Penasaran, Andi mengajak 3 orang temannya, yaitu Budi, Lisa, dan Rina, untuk pergi ke rumah tua itu dan mencari tahu kebenaran di balik cerita kuntilanak tersebut. Mereka berempat tiba di depan rumah tua itu sekitar pukul 11 malam. Udara terasa dingin dan hening, dan hanya suara serangga malam yang terdengar samar-samar. Lampu senter yang mereka bawa bergetar di tangan mereka karena takut. "Benarkah kita mau masuk ke dalam?" bisik Lisa, suaranya bergetar. Mereka berempat tiba di depan rumah tua itu sekitar pukul 11 malam. Udara terasa dingin dan hening, dan hanya suara serangga malam yang terdengar samar-samar. Lampu senter yang mereka bawa bergetar di tangan mereka karena takut. "Benarkah kita mau masuk ke dalam?" bisik Lisa, suaranya bergetar. "Tentu saja," jawab Andi dengan yakin. "Ini hanya rumah tua biasa, mungkin cuma cerita untuk menakut-nakuti saja." Namun, saat mereka melangkahkan kaki ke dalam rumah, suasana mendadak berubah. Ada bau busuk yang menyengat, seperti bau sesuatu yang membusuk. Rina, yang merasa mual, segera menutup hidungnya dengan tangan. "Apa ini? Bau apa ini?" Rina mengeluh, suaranya terdengar sedikit panik. Saat mereka melangkah lebih jauh, terdengar suara tawa pelan yang menggema dari lantai atas. Suara itu terdengar sangat lirih, hampir seperti bisikan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Apa kalian dengar itu?" tanya Budi dengan suara gemetar. Andi, yang tadinya merasa yakin, kini mulai merasakan ketakutan yang sama. Mungkin itu angin," katanya, meski dalam hatinya ia ragu. Mereka pun naik ke lantai atas. Langkah kaki mereka berderit di atas papan kayu yang sudah lapuk. Semakin mereka mendekati puncak tangga, suara tawa itu makin jelas, berubah menjadi suara tangisan pilu. Di ujung lorong gelap itu, mereka melihat sosok perempuan berambut panjang terurai dengan pakaian putih yang kotor dan lusuh. Wanita itu berdiri memunggungi mereka. Tubuhnya sedikit bergoyang seolah sedang tertawa sambil menangis. Tanpa sadar, Lisa menjerit ketakutan dan membuat sosok itu berbalik perlahan. Mata wanita itu terlihat merah, dengan senyuman yang sangat menakutkan. "Kalian mencari anakku?" tanyanya dengan suara yang serak dan bergetar. Andi mencoba menarik Lisa untuk segera keluar dari rumah itu, namun pintu yang tadi mereka lalui mendadak tertutup sendiri dengan keras. Mereka berlari ke arah pintu, tetapi setiap kali mereka mendekat, sosok kuntilanak itu selalu muncul di depan mereka, menghalangi jalan keluar. Budi, yang merasa semakin panik, mencoba membaca doa-doa yang ia ingat, berharap makhluk itu akan pergi, tapi sosok kuntilanak itu malah mendekat. Wajahnya semakin menyeramkan. Dari mulutnya terdengar suara tangisan bayi yang mengerikan, seakan mengungkit kembali peristiwa yang menghantuinya. Di tengah kepanikan, Rina tiba-tiba mengingat sebuah cerita yang pernah ia dengar tentang kuntilanak. "Sari," panggil Rina lirih, kami hanya ingin membantu. Kami tidak ingin mengganggumu. Kami akan pergi." Anehnya, mendengar namanya disebut, sosok kuntilanak itu terdiam sejenak. Suara tangisan
dan tawanya berhenti. Ia memandangi Rina dengan sorot mata yang penuh kebencian dan kesedihan. Dia meninggalkanku. Dia meninggalkan kami. Gumamnya sambil menatap Rina. Rina menelan ludah dan memberanikan diri untuk berbicara lagi. Kami mengerti rasa sakitmu. Kami akan berdoa agar kau bisa tenang. Dengan perlahan, sosok kuntilanak itu mulai memudar dan suara tangisan bayi pun ikut menghilang. Pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya, seakan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa berpikir dua kali, mereka berempat berlari keluar rumah tua itu dan tidak menoleh lagi. Setelah kejadian itu, Andi, Budi, Lisa, dan Rina merasa lega. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka semua menyadari bahwa ada rasa dingin yang aneh di bau mereka. Lisa melihat ke belakang, dan samar-samar, ia melihat bayangan wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang teruai. Berdiri di belakang mereka, ia tersenyum penuh kebencian sebelum perlahan menghilang di balik pepohonan. Sejak malam itu, mereka tidak pernah berani mendekati rumah tua itu lagi. Meskipun sudah pergi, mereka tahu bahwa sosok kuntilanak itu masih ada di sana, menunggu siapapun yang cukup nekat untuk mengganggu ketenangannya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian. Dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.